ilmu kelautan sendiri itu akreditasi prodinya itu apa, Kak? Kalau untuk sekarang memang Semangat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Fares di Zona Lampung, dari Lampung untuk Indonesia. Nah, kali ini saya berada di tempat yang sangat spesial ya, tepatnya di depan jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Unila. Nah, tentunya kita bakal tanya-tanya terkait dengan yang ada di belakang ini bersama kakaknya yang ada di samping saya. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya terkait jurusan yang kakaknya tempuh. Nah, langsung aja Kak, sebelum kita tanya-tanya, ada baiknya kita tanya dulu perkenalan namanya. Boleh Kak? Oke, halo semuanya. Nama saya Rifa Aulia Rahmando, saya mahasiswa jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, angkatan 2022. Untuk prodinya, saya yaitu menempuh prodi Ilmu Kelautan. Ilmu Kelautan, jadi di jurusan Perikanan ya? Iya, benar, di jurusan Perikanan. Itu ada berapa prodi Kak? Oke, sebelumnya mungkin perkenalin dulu ya. Jurusan Perikanan dan Kelautan sendiri itu awalnya itu berdiri tahun 1998. Pada saat itu memang jurusan perikanan ini belum mempunyai 3 prodi seperti sekarang, yang awalnya hanya budidaya perikanan. Pada tahun 2016 menambah 2 prodi, yaitu sumber daya akuatik dan juga ilmu kelautan. Jadi kakaknya menempuh di ilmu kelautan. Benar banget. Semester 6 berarti sekarang ya. Nah, boleh nggak Kak kita tanya-tanya, ilmu kelautan itu secara garis besar belajar tentang apa sih Kak? Boleh banget. Memang sebelumnya mungkin cerita sedikit ya. Ilmu kelautan sendiri atau mungkin bahkan jurusan perikanan kelautan sendiri ini belum terkenal seperti jurusan-jurusan lainnya. Masih banyak masyarakat awam yang belum tahu gitu. Ada jurusan perikanan dan kelautan di Unila sendiri. Nah, kalau untuk fokusnya sendiri, yang pasti tentang ekosistem yang ada di laut, seperti 3 ekosistem pendukung utamanya yaitu mangrove, terumbu karang, dan juga padang lamun. Terus juga di ilmu kelautan itu mempelajari terkait fenomena-fenomena yang ada di kelautan gitu Kak. Seperti contohnya fenomena oceanografi dan sebagainya. Dan kami juga belajar terkait musim. Pola musim itu kami pelajari seperti El Nino, La Nina, itu kami mempelajari hal itu juga. Kalau terkait dengan hubungan laut dengan manusia dipelajari juga Kak? Nah, itu ada namanya di semester 6 ini. Kebetulan saya sedang mempelajari, yaitu ini memang tidak berkaitan langsung, tapi berkaitan dengan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir terutamanya, terkait mata kuliah valuasi ekonomi. Di situ kami mempelajari terkait bagaimana cara kita meningkatkan nilai jual suatu sumber daya yang kita bisa dapat di ekosistem laut. Berarti banyak ya mata kuliahnya dan juga ilmu-ilmunya nanti yang bakal dipelajari di jurusan ilmu kelautan ini. Iya, Kak. banyak banget. Banyak banget. Nah, untuk teman-teman calon mahasiswa ini kan biasanya mau nanya sih Kak terkait, terkadang bingung lah mau masuk jurusan, mau masuk prodi itu, mereka biasanya kurang update terkait jurusan tertentu. Nah, kalau boleh tahu di ilmu kelautan sendiri itu akreditasi prodinya itu apa Kak? Kalau untuk sekarang memang di ilmu kelautan sendiri akreditasinya masih B. Masih B. Kami memang masih mengusahakan untuk bisa naik ke A dengan menunjang prestasi para mahasiswanya, mengikuti PKM dan juga P2ME, dosen-dosen pun mensupport lah terkait hal itu. Berarti dari jurusan dan juga dari kampus juga ada upaya untuk menaikkan akreditasi. Bener banget. Prodi ya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan yang mungkin ini Kak, paling krusial bagi mahasiswa itu terkait dengan UKT. Nah, UKT di prodi ilmu kelautan ini kisaran berapa sih Kak? Mungkin untuk golongan yang paling tertingginya ya, itu bisa dibilang kalau untuk dibandingkan dengan fakultas lainnya terbilang standar. Kalau untuk golongan tertingginya itu ada di angka 7,6. 7,6. Iya, benar. 7,6 juta. 7,6 juta itu paling tinggi Kak? Iya, benar Kak. Untuk paling rendahnya? Paling rendahnya itu ada sebenarnya kalau untuk terendahnya sendiri bermacam-macam sih Kak. Terkadang yang pernah saya tahu itu yang paling rendah itu ada di angka 1 juta. Berarti kalau kakak sendiri dapatnya di angka berapa? Kalau untuk saya di angka 4.500.000. 4.500.000 itu sudah termasuk uang, berarti UKT secara keseluruhan ya untuk membiayai perkuliahan kakak ya? Iya, benar. Nah,
kemudian untuk teman-teman kan banyak yang nanya, kan banyak sih juga yang dari luar mau ngekos atau mau kontrak, itu biaya kehidupan kakak sehari-hari itu kisaran berapa kak sebagai mahasiswa ilmu kelautan? Nah ini ya mungkin banyak gitu yang teman-teman maba gitu ya, yang masih bingung terkait takut mahal atau gimana hidup di sini gitu kan. Sebenarnya yang perlu digarisbawahi, kalau untuk biaya hidup itu relatif normal gitu. Tapi kadang mahasiswa yang bikin tinggi itu gaya hidup. Nah kalau untuk biaya hidup sendiri, saya di kisaran angka 50.000 itu untuk 2 hari. Untuk 2 hari, berarti kalau kisaran sebulan berapa tuh kak? Kalau untuk sebulan kira-kira saya bisa 600 lah sambil menyisihkan duit. 600.000 ya kak. Itu sudah termasuk transportasi, biaya fotokopi mungkin, atau biaya print-printan, itu sudah 600 itu mengcover? Sudah. Berarti relatif murah ya teman-teman untuk sekelas jurusan ilmu kelautan. Itu kalau boleh tahu kak, kan biasanya ada stigma dari calon mahasiswa itu biasanya kayak teknik maupun jurusan pertanian, fakultas pertanian itu kan banyak lapraknya. Laprak itu di jurusan ilmu kelautan kayak mana sih kak? Nah ini bener nih, laprak sendiri itu jadi satu hal yang baru, terutama buat saya sendiri ketika saya maba, terutama waktu semester 1-2 itulah, masih masa adaptasi, itu memang laprak mungkin jadi momok gitu ya untuk mahasiswa baru. Nah kenapa bisa jadi momok? Karena mungkin mahasiswa baru belum memahami terkait trik-triknya, cara penulisan, cara pencarian jurnal, itu mungkin yang membuat mereka kesulitan dan jadi momok. Di sini saat ini kami sudah menyadari gitu, kami sudah melewati fase itu, kami menyadari, dari kami pun berencana ada program gitu melalui himpunan kami untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan untuk mencari jurnal. Jadi kami mengadakan forum nantinya terkait trik-trik pencarian jurnal, dan itu juga nanti melibatkan dosen dari perikanan sendiri. Berarti ada upaya dari himpunan sendiri ya kak? Kalau boleh tahu himpunan itu apa sih kak? Jelasin dulu kak himpunan. Ini nih menarik nih. Jadi himpunan sendiri itu merupakan wadah untuk berkumpulnya mahasiswa setiap jurusan. Di sini kami membahasnya terkait himpunan di lingkup jurusan dulu ya kak. Himpunannya di jurusan perikanan kelautan sendiri namanya yaitu Himapik. Jadi Himapik adalah himpunan mahasiswa perikanan dan kelautan. Ini pertama kali munculnya di tahun 1998. Ada pergantian nama 3 kali pada 2006 dan juga 2016. Di 2006 berganti nama menjadi Hidrila, di 2016 menjadi Himapik karena penambahan 2 prodi baru. Dan di awal kemunculan pertama itu namanya Himaprila, Himpunan Mahasiswa Perikanan Unila. Itu fungsi himpunan tuh bagi mahasiswa tuh kayak mana kak? Nah bener, ini fun fact ya. Jadi sebenarnya himpunan itu bukan hanya untuk berorganisasi, untuk kaderisasi dan segala macamnya, itu memang salah satu fungsinya. Tetapi yang jarang diketahui oleh kebanyakan mahasiswa, bahwasanya himpunan itu mempengaruhi 30% akreditasi dari jurusannya sendiri gitu. Jadi memang himpunan ini harus bisa berkorelasi dengan jurusan. Jadi sehingganya akreditasinya meningkat. Tugas-tugas lainnya seperti kaderisasi dan juga mengembangkan potensi dan kompetensi dari mahasiswa jurusan sendiri. Jadi ya kurang lebih sangat berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di ilmu kelautan dan jurusan perikanan ini ya. Bener. Terus pertanyaan selanjutnya kak, terkait dengan namanya peminatan. Kalau di ilmu kelautan sendiri itu ada nggak sih kak kayak mata kuliah peminatan bagi mahasiswa-mahasiswanya, dan biasanya kalau ada itu di semester berapa kak? Oke. Bener, itu ada mata kuliah peminatan ya. Itu dimulai di semester 3 penjurusan. Karena di semester 1-2 itu masih mata kuliah dasar. Seperti baratnya kami ngomongnya kelas 13 SMA. Karena kami masih mempelajari terkait fisika, matematika dasar, kimia itu. Karena sebelumnya ini fun fact juga lagi ya. Segala sesuatu hal yang berhubungan di ilmu kelautan sendiri itu pasti berkaitan dengan ilmu dasar itu, terutama fenomena-fenomena oceanografi. Jadi itu peminatan itu penjurusan dari ilmu kelautan itu sendiri. Bener. Berarti di semester 3 mulainya. Bener. Di semester 1 dan 2 itu masih terkait dasar-dasar ilmu pengetahuan ya. Nah kak, kemudian pertanyaan selanjutnya, prospek kerja dari mahasiswa-mahasiswa ilmu kelautan ini biasanya
alumni jurusan atau prodinya itu kemana Kak? Sebenarnya banyak, bisa dibilang banyak, karena tahu sendiri potensi Indonesia terkait sektor kelautan itu benar-benar sangat luas gitu. Luas banget ya. Yang pertama, kita bisa menjadi ahli konservasi. Yang kedua bisa menjadi saintis atau peneliti, karena jarang gitu, atau memang masih banyak orang yang kurang minat terkait penelitian dan juga menjadi ahli gitu, ahli di perikanan ataupun ilmu kelautan. Tuh. Untuk prospek kerjanya ada juga yang mungkin jarang juga, atau mungkin nggak disangka gitu, bisa ternyata ilmu kelautan ngambil ini, yaitu terkait pemetaan. Pemetaan itu memang banyak biasanya diambil sama anak geologi, terus juga perencanaan wilayah kota, tapi ilmu kelautan sendiri juga mendalami akan hal itu, karena kami pun biasanya contoh-contohnya yang kami lakukan yaitu pemetaan terkait sebaran klorofil, sebaran suhu, salinitas yang ada di lautan, pola musimannya gimana, ketika terjadi pasang surut fenomena ini gimana, itu berkaitan dengan hal pemetaan. Nah itu bisa juga ke balai besar pemetaan, bisa ke sana. Berarti secara garis besar prospek kerjanya itu luas ya Kak? Ya benar, luas banget di ilmu kelautan ini. Nah mungkin seperti itu teman-teman wawancara kita. Tapi sebelum kita tutup, ada nggak Kak pesan-pesan untuk calon mahasiswa yang mau bergabung di jurusan perikanan, terkhususnya di prodi ilmu kelautan? Oke, mungkin sedikit ya dari saya. Kalau kalian mau masuk ilmu kelautan, jangan ragu, jangan takut kalian nggak ada prospek kerja. Karena sebelumnya ketika saya belum masuk pun saya memikirkan hal itu, tetapi ketika saya sudah paham terkait apa yang ada di dalam sini, itu menurut saya benar-benar sangat luas gitu. Lebih luas lah dari apa yang saya pikirkan saat itu. Dan juga kalau kalian mau belajar tetapi sambil have fun gitu, yaitu jawabannya cuma satu, ilmu kelautan. Siap. Nah seperti ya teman-teman, pesan-pesan dari Kak siapa tadi? Revo. Kak Revo. Jadi teman-teman jangan ragu kalau mau belajar, langsung aja di prodi ilmu kelautan. Nah mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kembali lagi bersama saya di lain hari. Dadah. Bye.